Agak asing ya istilah dosa jariah, tapi insya Allah bagi yang suka-suka baca, sudah yang biasa yang mendengarkan kajian, baca artikel keagamaan, insya Allah mungkin sudah cukup familiar. Iya. Jadi sebenarnya istilah pahala jariah versus dosa jariah itu berangkat dari sebuah hadis yang berbunyi ketika seorang anak Adam itu meninggal dunia, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin, dan seterusnya. Maka jadi ketika seorang anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus semua amalnya kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin. Nah, itu dari kata-kata itulah kemudian muncul istilah pahala jariah atau dosa jariah. Jadi dalam hadis itu dinyatakan ketika seorang anak Adam meninggal dunia, maka semua amalnya putus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah shadaqatin jariah, sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan. Jadi ketika seorang manusia meninggal itu ternyata meskipun barangkali dia sudah, ya bukan barangkali ya, pasti dia sudah tidak bisa melakukan amal perbuatan, tetapi ada amal yang pahalanya terus mengalir. Nah, 3 hal itulah. Yang pertama misalnya sebuah kebaikan, entah itu pemberian harta atau pemberian benda atau apapun namanya, yang kemudian dimanfaatkan banyak orang. Ketika orang tersebut sudah meninggal, maka amal dia itu, misalnya dia bangun masjid, maka ketika dia sudah meninggal, karena dia sudah bangun masjid, selama masjid itu digunakan oleh orang-orang untuk sholat dan seterusnya, untuk kajian, maka si orang yang meninggal yang membangun masjid itu akan selalu mendapatkan kiriman pahalanya itu. Jadi kebaikan yang dia tinggalkan yang kemudian bermanfaat untuk orang sepeninggal dia. Yang bermanfaat baik. Ya, yang bermanfaat. Baik. Terserah apa, pokoknya bisa wakaf, bisa pokoknya lebih ke barang ya atau benda. Bisa juga manfaat dalam pengertian misalnya dia pernah bikin sesuatu yang apa bahasa kita ya, yang kemudian lestari. Misalnya kita bikin konten nih misalnya. Oh iya. Nah, itu nanti masuk, kalau itu pengetahuan berarti ilmu ya, ilmu yang bermanfaat gitu ya. Kalau seorang dosen, seorang guru, seorang ustadz, dia pernah ngajar selama hidupnya, kemudian ilmunya itu dipelajari kan oleh muridnya dan diamalkan. Nah, itu termasuk ilmu yang bermanfaat juga. Intinya semuanya akan lestari kebaikannya dan pahalanya. Jadi tadi shadaqatin jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga adalah anak soleh. Jadi seorang tua yang sudah meninggal, kok dia punya anak? Meskipun dia sudah meninggal, tapi anaknya soleh dan kemudian anaknya selalu mendoakan, maka orang yang sudah meninggal ini akan dapat kiriman pahala. Itu sebenarnya juga amal jariah. Cuma kata-kata jariah itu di yang pertama, shadaqatin jariah. Sebenarnya amal anak soleh itu juga termasuk pahala jariah, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi kemudian pertanyaannya, apakah hanya kebaikan saja yang kemudian lestari dalam pengertian tidak putus? Ternyata meskipun tidak ada istilah jariah, kalau kita melihat beberapa ayat Quran kemudian hadis itu, ternyata juga ada istilah yang mirip dengan shadaqatin jariah, yaitu yang disebut dengan dosa jariah. Dosa jariah itu intinya begini. Perbuatan buruk ya yang dilakukan oleh seseorang, yang kemudian perbuatan itu jelek tentu saja, dosa. Nah, kemudian meskipun dia sudah meninggal, tapi perbuatan dosa itu kemudian apa istilahnya? Diikuti oleh banyak orang, maka kemudian orang yang sudah meninggal itu
tetap mendapatkan dosanya. Kira-kira begitu maksudnya. Mengalir terus berarti. Iya, ini makna makna dari kata dosa jariah. Artinya apa? Mitra lovers sekalian, kita diingatkan bahwa selain amal jariah atau sedekah jariah itu, ternyata kita harus hati-hati, apalagi di era media sosial sekarang ini. Betul. Jangan sampai kita secara tidak sadar memiliki apa yang disebut dengan dosa jariah. Iya. Dosa jariah itu artinya perbuatan jelek, dan itu menimbulkan dosa tentu saja yang kita lakukan selama hidup kita ini. Tetapi kemudian itu tidak selesai begitu kita meninggal. Iya. Tetapi kemudian dosa itu intinya berlanjut dan kemudian malah menimbulkan bahasa kita menularkan untuk berbuat yang serupa kepada orang lain. Meninggalkan jejak berarti. Betul, meninggalkan jejak dan kemudian diikuti oleh banyak orang. Iya. Maka itu termasuk yang disebut dengan dosa jariah. Jadi tema kita itu maksudnya ke sana. Iya, baik Pak Ustadz. Nah, tentu saja kita harus lebih melihat apakah kita ini selama hidup kita ini nanti lebih banyak berbuat sesuatu yang kemudian nanti sesuatu itu yang baik tentu saja. Iya. Menimbulkan pahala atau mendapatkan pahala, tetapi kemudian lestari. Nah, itu yang disebut jariah. Iya. Jariah itu sebenarnya secara harfiah itu mengalir itu pahalanya. Iya. Tapi ternyata sebaliknya, perbuatan dosa pun bisa mengalir. Bisa mengalir. Kalau kebaikan itu mengalirkan pahala, maka dosa atau perbuatan jelek itu mengalirkan dosa. Nah, kira-kira seperti itu. Baik. Nah, selain hadis tadi, Mbak Momo dan mitra sekalian, kita juga bisa melihat misalnya dalam hadis yang lain, ini saya bacakan saja artinya, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka dia akan mendapatkan dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Ini yang kayaknya relevan ya di era media sekarang. Banyak orang misalnya mengajak pada hal-hal yang jelek, entah itu konten, entah itu ajakan atau apapun namanya, dan kemudian banyak orang ngikuti. Nah, itu ternyata yang berdosa itu pertama kita, kalau kita yang pertama nih, sebagai pemula atau perintis kejelekan, itu tentu dapat dosa. Tapi ternyata ada dosa lain yang kita juga ikut menanggung akibatnya, yaitu mereka-mereka yang mengikuti perbuatan kita. Wah, luar biasa itu. Iya Pak, aduh. Berarti kalau pencetus ini ya Pak, misalnya terkait dengan sekarang kan media sosial gitu ya. Kalau ada pencetus berarti kan ada timnya juga. Ya, termasuk, itu termasuk juga yang terlibat. Sebaliknya kalau kita memproduksi kebaikan dan kemudian diikuti banyak orang, ya tentu saja kata memproduksi tidak harus sendiri ya. Iya. Bisa juga ada teknologinya, ada IT-nya, ada ahlinya. Ya itu semuanya terlibat, itu juga akan mendapatkan pahala kalau itu kebaikan. Tapi kalau itu sebuah dosa, sebuah kejelekan, ya tentu saja kita juga akan mendapatkan itu. Misalnya, gara-gara kita mungkin jadi influencer, orang terkenal, ada iklan judi nih, misalnya iklan masuk ke akun kita, judi online misalnya. Gara-gara iklan itu, karena kita orang terkenal, banyak orang kemudian tertarik untuk judi online dengan mungkin akun atau apapun pihak yang kita iklankan. Ikut join ya. Meskipun kita nggak judi, tapi gara-gara kita mengiklankan judi online itu, kita dapat dosanya orang-orang yang judi itu. Nah, itu kira-kira seperti itu yang dimaksud dengan dosa jariah. Begitu baik. Mbak pengantar dari saya. Nanti kita lanjutkan. Oke. Nanti akan kita lanjutkan ya Pak Ustadz ya. Mitra Lovers, untuk yang ingin bergabung bertanya tentang tema kita di sore hari ini terkait mengenai pahala jariah versus dosa jariah. Nah, ini semakin dalam sekali untuk pembahasannya nanti. Pastinya nanti untuk Mitra Lovers yang ingin bergabung di WhatsApp-nya di 0813 2615 1049. Dan untuk yang ingin bertanya via telepon juga bisa di 621621. Untuk sosial medianya kalian juga bisa untuk bergabung @mitramedia_pwt untuk TikTok maupun Instagramnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Masih dari Mitra FM All Days All Hits untuk segmen Beranda Islami ya, sampai pukul 5:30 sore nanti. Dan pastinya saya masih ditemani dengan Pak Ustadz Fuad nih untuk sore hari ini. Dan tema kita sore hari ini adalah pahala jariah versus dosa jariah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ustadz mengenai
amal yang ditinggal itu ya Pak Ustadz ya, ada 3 berarti ya Pak Ustadz kalau untuk pahala jariah tadi ya Pak. Ya, Baik. Nah kebetulan ini sudah ada yang bergabung Pak Ustadz. Ya, Bisa saya sapa silakan. dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini dari Instagramnya ada lol28. Saya mau tanya tentang pahala jariah versus dosa jariah. Nah kalau menanam pohon itu apakah termasuk pahala jariah Pak Ustadz? Terus juga terkait dosa jariah. Misalnya ada pekerjaan yang ternyata kurang baik di mata sebagian orang, tetapi tetap dinikmati sebagian orang yang lain juga. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Sementara bukankah mencari nafkah untuk keluarga itu termasuk jihad ya Pak? Mohon Ya. penjelasannya. Baik, terima kasih. Nggak ada namanya ya. Lol 28. Lol. Ini kalau resiko di era medsos ini. Iya username-nya unik. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau menanam pohon itu termasuk sodakotin jariah. Intinya adalah kebaikan. Kebaikan itu bisa jasa, bisa barang yang ketika kita lakukan itu kemudian lestari. Pohon itu kan dia tumbuh dan orang banyak mengambil manfaatnya. Iya. Misalnya pohon buah. Maka kemudian orang makan buah dari pohon itu. Meskipun kita yang nanam nggak makan. Tapi orang kemudian bisa makan buah dari pohon yang kita tanam. Berarti kita dapat pahala itu dari menanam pohon itu. Atau mungkin bukan pohon buah Mbak, tapi mungkin sekedar orang berteduh di bawah pohon yang kita tanam. Maka nanti kalau kita sudah nggak ada, pohon yang kita tanam itu masih ada, itu kita mendapatkan pahala dari pohon yang kita tanam itu. Jadi untuk yang pertama, fix itu jelas termasuk kebaikan yang mengalir terus pahalanya. Baik, Intinya sesuatu yang bermanfaat. Yang lain bisa wakaf Quran, bisa bangun musola, bisa bikin rumah singgah, bisa menulis buku kalau itu terkait dengan ilmu yang bermanfaat, ya. Bikin konten. Nah, kira-kira seperti itu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kata-kata motivasi misalnya, kemudian kok membuat orang tergerak hatinya untuk berbuat baik, itu termasuk. Nah untuk yang kedua mungkin ini agak belum jelas ya. Iya. Kurang baik itu maksudnya apa? Kalau itu pekerjaan dalam pengertian yang jelas-jelas terlarang ya itu termasuk dosa jariah. Kalau kemudian pekerjaan itu kemudian barangkali diikuti atau kita mempekerjakan orang di pekerjaan yang terlarang. Misalnya seperti itu. Iya Pak Ustadz. Mungkin kalau tadi contohnya ya, tadi misalnya kita punya iklan judi online, maka yang buat iklan itu kan dia menikmati pekerjaan sebagai pembuat iklan. Edit kan. Iklannya, Nah itu termasuk, nggak boleh itu. Nah kalau dia mendapatkan gaji dan kemudian gajinya diberikan anak istri itu termasuk tidak halal. Oh tidak halal. Nah, tidak halal. Gitu. Karena Iya, itu baik. sesuatu yang berdosa. Tapi kalau kurang baik itu maknanya relatif, tergantung sudut pandang orang, ya itu nggak masalah, ya selama itu halal. Karena kata kurang baik kan nggak jelas, Iya, halal atau haram, gitu seperti Baik, itu. Baik. Kalau misalnya minta-minta misalnya, kan, itu kan pekerjaan kan, atau ngamen misalnya di pinggir jalan. Baik. Itu mungkin halal tetapi tidak toyib, ya, kurang bagus. Ya, kurang bagus. Jadi sebaiknya cari pekerjaan yang lebih bermartabat. Jangan kemudian mengandalkan pemberian dari orang. Kira-kira seperti itu. Jadi saya untuk yang kedua tidak bisa menjawab secara jelas ya, secara detail karena memang pertanyaannya juga belum jelas. Oh iya baik. Kurang baik itu agak sulit itu, tergantung masing-masing orang. Jadi mohon maaf ya, jadi kuli panggul kan kesannya juga kurang baik kan di mata banyak orang barangkali kan. Iya. Tapi kalau itu ukurannya adalah halal ya itu halal, bagus, nggak masalah gitu ya. Berarti termasuk di waktu dia mencari nafkah itu termasuk jihad itu ya Pak Iya, Ustadz, itu kebaikan saja yang untuk kewajiban dia memberi nafkah kepada anak istri. Gitu. Tapi yang dimaksud dosa jariah itu ketika perbuatan kita itu kemudian menyponsori, misalnya mendukung. Misalnya nih kita bikin tempat sabung ayam misalnya gitu ya.
tanah kita yo silakan judi pakai ayam misalnya kayak gitu. Tempat sabung ayam itu yang pernah terjadi di Lampung kemarin. Nah itu termasuk dosa jariah karena kita menyediakan lahannya, kemudian orang berbuat jelek di lahan kita. Nah, kira-kira seperti itu. Ya mungkin kalau sekarang kata tempat itu lapak itu tidak harus fisik, tapi bisa secara virtual. Kita bikin lapak yang negatif atau apalah namanya gitu. Kita bikin forum yang kejelekan gitu ya. Dan kemudian banyak orang ngikuti langkah kita, ya itu termasuk dosa jariah. Baik, jadi menjadi sponsor kejelekan atau pendukung. Nah, kira-kira begitu. Baik, Pak. Gitu kayaknya jawabannya barangkali tidak detail semua. Terima kasih. Sekarang saya Pak yang mau bertanya. Boleh, silakan. Terkait dari pertanyaannya akun LOL tadi di Instagram nih Pak. Kan tadi kalau menanam pohon itu kan juga pastinya banyak manfaat ya. Tidak hanya untuk manusia tapi untuk hewan-hewan yang berkecimpung di pohon itu juga berarti termasuk ya Pak? Termasuk. Jadi kebaikan ini bukan hanya dinikmati oleh manusia tapi juga makhluk yang lain. Baik. Nah, jadi burung-burung misalnya jadi bikin sarang di situ. Insya Allah itu juga kita menyayangi makhluk Allah yang lain. Kira-kira begitu. Kalau pohonnya ditebang itu gimana Ustadz jadinya? Ya kalau kemudian tidak ada pohonnya ya berarti berhenti kebaikannya. Artinya tidak mengalir gitu ya. Kan selama pohon itu lestari, fungsinya atau manfaatnya dinikmati banyak orang, bisa buahnya, bisa apanya terserah. Kalau masjid ya misalnya masjid itu kemudian masih berdiri kokoh, kemudian orang banyak sholat di situ, selama orang berbuat baik karena masjid kita itu termasuk kita punya saham di situ, ya itu kita dapat pahala. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Pak Ustadz. Baiklah, nanti kita lanjut lagi nih ya Pak Ustadz ya. Ini juga sudah ada pertanyaan yang masuk, tapi nanti dulu Mitra Lovers jangan kemana-mana, masih tetap di segmen Beranda Islami ya. Ini untuk temanya pahala jariah versus dosa jariah. Nah, ini Mitra Lovers boleh bergabung bersama kami di sini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 104.9 FM, all days, all hits. Baik Mitra Lovers, kita kembali lagi di segmen Beranda Islami ya. Nah, ini tadi juga sudah ada pertanyaan yang masuk lagi nih Pak Ustadz. Ya. Tapi sebelum itu saya pengen bertanya lagi nih Pak Ustadz. Boleh, silakan Pak. Baik, ini sempat tadi saya baca-baca sekitar gitu ya Pak, baca sekilas gitu. Kalau misalnya kita sedekah untuk orang yang sudah meninggal, nah sedekah itu biasanya berwujud itu katanya bisa untuk amal jariah. Nah itu gimana Pak Ustadz? Ya memang ini termasuk perbedaan pendapat. Jadi tetapi saya termasuk yang meyakini itu bisa. Jadi sampailah pahalanya. Apalagi kalau kita anak. Nah ketika kita berbuat baik itu kan bentuk kesolehan kita. Jadi tanpa kita mengkhususkan untuk orang tua, pahala dari sedekah itu sudah otomatis. Ketika selama kita jadi anak yang soleh, apalagi kemudian mendoakan kepada orang tua kita selalu, wah itu orang tua kita itu akan dapat kiriman pahala. Itu yang disebut dengan pahala jariah, karena kita menjadi anak yang soleh. Jadi setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak itu akan melimpah kepada orang tua yang sudah meninggal. Baik, jadi kira-kira seperti itu. Baik. Nah, kalau kemudian bukan anak, ya keluarga barangkali, ya itu monggo silakan masing-masing. Tapi saya termasuk berpendapat misalnya kita sebagaimana doa itu kan nyampai. Ya. Jadi kita memang orang tidak akan dihukum atau diberikan pahala gara-gara amal orang lain. Ya. Itu kan kalau secara umum. Tapi secara khusus kan memang ada istilahnya apa bahasa kita ya, hubungan keluarga barangkali, hubungan orang tua yang anak ya, yang kemudian itu menjadi berbeda ketika seorang anak itu berbuat baik. Kita misalnya bisa kok misalnya bagi orang tua yang misalnya belum berhaji, kita boleh misalnya berhaji untuk orang tua kita selain untuk atas nama kita sendiri. Dan itu banyak dalilnya ya. Tetapi intinya selama kita menjadi generasi penerus atau anak yang soleh kemudian berbuat baik, ya insya Allah semua kebaikan itu akan bermanfaat buat orang tua kita. Kira-kira seperti itu Pak.
Baik Pak Ustadz, terima kasih untuk penjelasannya ya. Nah, ini pertanyaan yang sudah masuk nih ya Pak Ustadz melalui WhatsApp di 0813-2615-1049. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Untuk atas namanya ini Narto Teplak Pak Ustadz namanya. Nah, ini beliau bertanya bagaimana kalau membuat pos ronda, tapi pos ronda tersebut kadang-kadang disalahgunakan oleh orang tertentu untuk perbuatan yang tidak baik. Nah, itu yang ikut buat kena dosa nggak Pak Ustadz? Ya, Monggo. ini agak sulit nih. Sulit, Tetapi Pak. saya berpendapat bahwa secara umum kita waktu bikin pos ronda kan memang untuk pos Niat kamling baik. ya. Iya, betul. Pos kamling untuk keamanan. Iya, Keamanan itu kan kebaikan. niat baik ya Pak Ustadz. Dengan gara-gara ada pos ronda itu kemudian orang-orang yang ronda itu jadi punya tempat kumpul, Ya. jadi keamanannya akan lebih terkoordinir Ya. dibanding tidak ada tempat. Jadi selama niatnya begitu nggak masalah. Kalau kemudian ada orang menyalahgunakan, insya Allah itu tidak termasuk. Ya sama ketika kita bangun masjid. Kemudian mohon maaf ada orang masuk masjid tapi berbuat kejelekan. Iya. ya saya pikir ya sangat naif lah kalau kemudian wah itu berarti yang bikin masjid ikut tanggung dosanya. Ya, itu berbeda konteksnya. Iya. Kecuali kalau tempat yang memang jelas-jelas untuk kejelekan dari awal. Iya. Baik. Tetapi paling tidak berarti ini punya apa bahasa kita ya, punya menjadi PR bersama bagi orang-orang yang masih menjadi tanggung jawab atau punya tanggung jawab di lingkungan itu, mungkin misalnya ketua RT, ketua RW, untuk mengingatkan bahwa pos ronda ini adalah dibangun oleh si fulan gitu. Maka mari kita gunakan pos ronda ini untuk kebaikan. Sesuai fungsinya. Iya, ya, sesuai fungsinya. Jadi paling tidak ya yang masih hidup-hidup itu, terutama yang punya otoritas ya mengingatkan kalau kemudian ada penyalahgunaan dari tempat yang pada awalnya memang dibangun oleh orang yang mungkin kita sebut orang yang memberi donasi gitu ya. Entah itu tempatnya, oke, pakai aja karangan saya untuk bikin pos ronda misalnya. Nah itu kan berarti niatnya baik tuh. Iya. Insya Allah itu agak beda konteksnya dengan yang dari awal memang tempat itu disengaja untuk proyek kejelekan. Nah itu otomatis kita dapat dosa jariah. Tapi kalau pos ronda itu ya memang awalnya untuk kebaikan niatnya. Kalau terjadi penyimpangan ya itu punya tanggung jawab, menjadi tanggung jawab para penerusnya lah ya, entah itu anak ahli warisnya atau pengurus RT-nya untuk kemudian jangan terjadi penyalahgunaan terhadap pos ronda. Begitu Mbak, itu agak beda lah intinya. Iya. Berbeda dengan dari tempat yang dari awal diniatkan untuk kejelekan. Begitu. Baik, itu semoga menjawab ya untuk Narto Teplak. Nah, Pak Ustadz tadi kan Pak Ustadz jelaskan kalau berbeda dari awal kalau misalnya ada proyek tempat yang jelek tadi ya Pak Ustadz ya. Nah, misalnya itu yang bangun memang dia niatnya membangun tempat itu untuk katakanlah misalnya maaf untuk hiburan yang tidak pantas gitu ya misalnya. Misalnya orang yang membangun itu sudah punya keluarga nih Pak. Nah itu keluarganya apakah ikut kena juga Pak untuk dosa jariahnya itu atau bagaimana Pak Ustadz? Ya menurut saya tidak. Menurut ya? saya tidak. Karena keluarganya kan boleh jadi tidak ikut melakukan. Iya. Tapi kalau keluarganya menikmati kemudian, hasilnya itu ya misalnya keluarganya barangkali mendapatkan upah dari itu misalnya kan, ya iya. itu berarti ya itu dosa yang lain. Gitu. Begitu. Tapi bagi yang pertama perintisnya kemudian diikuti itulah yang menjadi masalah. Jadi kalau dalam sebuah hadis itu barang siapa mansanna sunnatan hasanatan, barang siapa memulai kebaikan sebuah sunnah atau kebiasaan yang baik, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengikutinya. Sebaliknya, man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa memulai kebiasaan yang jelek, kemudian banyak orang ikuti, maka bagi dia dosanya dan dosa orang-orang yang ikutinya. Jadi kalau yang ikuti proyek kita misalnya 100, berarti selain dosa kita dari awal yang satu itu, ditambah 100 orang yang ngerjain di tempat atau di bahasa kita mungkin sarana yang kita bikin karena ngikuti. Nah, kira-kira seperti itu. Tapi kalau keluarga ya itu berbeda. Berarti kalau keluarganya melestarikan ya barangkali
dia punya saham untuk mengalirkan dosa kepada orang tuanya. Kira-kira terlibat. Berarti terlibat ya. Tapi kalau bagusnya ya, kemudian keluarganya malah berinisiatif untuk menghentikan, bertaubat ya, atas nama si punya tanah ya orang tuanya. Malah kemudian sebaliknya dirubah jadi masjid misalnya. Wah, itu malah bisa menutup dosa yang awal itu. Yang awal perintis tadi ya Pak. Kita hentikan, nah itu bertaubat namanya. Bertaubat dari dosa jariah berarti. Jadi memang kita harus bertaubat ya. Kalau kita entah itu punya sesuatu yang sudah kadung terlanjur, entah itu kita punya konten misalnya di Instagram. Konten itu kemudian itu konten kejelekan. Baik. Dan kemudian diikuti banyak orang, maka kita harus menghapusnya. Dan kita bertaubat untuk menghentikannya, berjanji tidak mengulangi, dan kemudian minta ampun kepada Allah, taubatan nasuha. Kemudian yang berikutnya kita minta maaf kepada netizen barangkali. Dan kemudian yang berikutnya adalah kita menutupi kejelekan itu dengan kebaikan. Kita bikin konten tandingan yang positif, yang menimbulkan inspirasi banyak orang untuk bisa mengikuti kebaikan yang kita bikin. Baik. Begitu cara terbaik untuk mengakhiri dari dosa jariah itu. Baik Pak Ustadz. Nah, kalau misalnya bisa dicontohkan ya Pak Ustadz, dosa jariah itu sebenarnya yang meliputi atau yang masuk ke dalam dosa jariah itu apa aja sih Pak Ustadz, kalau bisa dideskripsikan, disebutin gitu ya satu-satu? Ya bisa nyuruh. Jadi kita nyuruh. Yuk kita judi gitu. Kemudian yang ikut ya? Ngajak gitu. Ngajak itu sekarang kan tidak hanya lisan tapi bisa tulisan, ya kan? Kita bikin iklan itu berarti lebih ke menyuruh. Gitu. Yang kedua memfasilitasi. Memfasilitasi itu menyediakan tempatnya, bayari tiket gratis misalnya untuk nonton hal-hal yang jelek misalnya. Itu termasuk ya. Jadi banyak sih, tapi intinya setiap kejelekan yang diikuti banyak orang, entah itu karena suruhan kita atau karena fasilitas kita. Misalnya tadi kita nyediain tempat, kita boleh jadi nggak melakukan sendiri, tapi orang berbuat jelek di tempat kita. Karena kita sudah memfasilitasi, menyponsori, ya berarti kita dapat dosa. Kalau yang pertama kita tidak memfasilitasi tapi nyuruh itu kampanye zaman sekarang ya. Iya Pak Ustadz. Makanya hati-hati kalau kita mengkampanyekan pemimpin yang tidak pantas, malah jadi membuat negara kita nggak benar. Banyak yang ngikutin. Banyak gitu. Ikuti, hati-hati itu. Kita dulu terlibat di proyek itu. Aduh, jadi ini. Nah makanya, jadi untuk di era sekarang Mbak Momo ya, jadi menurut saya menjadi sangat agar kita berhati-hati. Jangan sampai jejak-jejak digital itu kemudian betul. menimbulkan satu kejelekan dan kemudian diikuti banyak orang. Iya, betul. Kita harus bertanggung jawab itu karena sekarang bukan hanya dosa kita saja tapi dosa orang-orang yang ngikuti kita. Hati-hati buat para influencer, buat partai politik, buat para pemimpin yang kemudian kata-katanya diikuti banyak orang. Ngomong saja sekarang harus lebih hati-hati. Karena boleh jadi omongan kita itu diikuti oleh orang-orang yang menjadi followers kita. Nah, kalau orang tua ya diikuti oleh anaknya. Kalau seorang pemimpin diikuti oleh rakyatnya. Lebih berat lagi ya. Nah, itu makanya ini menjadi pelajaran buat kita karena ada dosa jariah di situ. Nah, oleh karena itu ya kita tentu saja tidak ada orang sempurna. Betul. Kalau itu tidak disengaja ya kita harus segera memperbaiki. Tapi kalau itu kita sadari dan kemudian kita biarkan banyak orang ikuti kejelekan kita, ya itu menurut saya sebuah kesengsaraan menurut saya kalau itu terjadi. Tapi kalau kita tidak sengaja, contoh dari niatnya bikin pos ronda kok malah dimanfaatkan untuk hal-hal yang negatif ya itu kan itu di luar niatnya mereka bahasa kita, di luar tanggung jawab kita. Iya. Nah, kira-kira begitu. Baik. Jadi barangkali memang tema ini sekali lagi sangat relevan di era media sosial sekarang gitu, Mbak. Betul, Pak Ustadz. Begitu, Mbak. Nanti kita lanjutkan kembali. Oh iya, baik. Nah, Mitra Lovers jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan masih
mendengar lagi untuk kesimpulan dari tema kita di sore hari ini. Jadi jangan kemana-mana. Baik, Mitra Lovers, masuk ke penghujung segmen Beranda Islami untuk tema di sore hari ini, yaitu pahala jariah versus dosa jariah. Silakan Pak Ustadz untuk menyampaikan kesimpulan kita di sore hari ini. Baik, Mbak Momo, Mitra Lovers sekalian. Jadi apa yang sudah kita diskusikan itu sebenarnya akan terasa lengkap kalau kemudian kita bisa membaca. Baik. Misalnya sebuah ayat yang sangat populer bagi saudara-saudara kita yang suka yasinan, itu di surat Yasin itu ayat 12 itu ada ayat yang cukup menarik terkait dengan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah mati, jadi akan selalu hidup. Kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami benar-benar akan menghidupkan orang-orang yang telah mati dan kami catat apa yang telah mereka dharma baktikan serta dampak-dampak mereka. Setiap sesuatu kami perhitungkan dalam sebuah buku besar yang jelas. Jadi perbuatan baik atau jelek itu akan kembali kepada kita. Bukan hanya selama kita hidup, tapi setelah kita tidak ada pun akan berefek. Baik. Kalau kebaikan yang dominan selama hidup, maka kita akan mendapatkan reputasi, nama baik yang luar biasa, akan harum disebut banyak orang. Iya. Sebaliknya, kalau ada orang selama hidupnya kok menjadi troublemaker, menjadi sponsor kejelekan, maka dampaknya juga akan terus bisa terasa meskipun kita sudah nggak ada. Jadi bisa positif, bisa negatif. Tentu saja kita harus memilih dan harus berupaya supaya hidup kita ini lebih banyak baiknya daripada negatifnya. Sehingga nanti kalau kita tidak ada itu, orang terkenang kita ini orang baik. Betul. Tentu saja bukan untuk dikenang, tapi betul-betul karena kita ingin menjadi orang yang baik itu dan mendapatkan tempat yang mulia di hadapan Allah nanti. Karena dampak yang positif maupun negatif itu, kalau kita baca ayat 12 surat Yasin itu ternyata bisa berlangsung lebih lama, Mbak. Berlipat ganda daripada jangka waktu umur hidup kita sebagai manusia. Maka, mitra sekalian, sejarah itu dipenuhi oleh nama orang-orang yang punya reputasi sesuai dengan dampak yang mereka tinggalkan, baik yang jelek maupun yang baik. Jadi kalau ada istilah gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, maka manusia mati meninggalkan nama atau reputasi sebagai salah satu bentuk balasan sebenarnya bagi amal perbuatan kita. Oleh karena itu, mitra sekalian, janganlah kita sia-siakan umur kita dengan perbuatan yang akan membuahkan reputasi yang buruk. Maka sebaliknya kita manfaatkan umur kita dengan perbuatan baik yang akan membuahkan reputasi yang baik buat kita semua. Demikian Mbak Momo dan mitra sekalian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Ustadz untuk ilmunya ya di sore hari ini, pastinya sangat bermanfaat sekali. Dan mitra lovers jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama kami di 104.9 FM All Days All Hits.